Hasil pertandingan Tottenham Hotspur versus Brighton. Brighton sukses menang 1-0 atas Tottenham Hotspur di pekan ke-33 Premier League, kompetisi tertinggi Liga Inggris 2021-2022. Adapun pertandingan Tottenham versus Brighton bergulir di Tottenham Hotspur Stadium pada Sabtu malam. Tottenham Hotspur harus menerima pil pahit setelah dijebol Brighton pada menit akhir pertandingan via aksi Leandro Trossard. Tidak sampai di situ, kekalahan juga membuat pasukan Antonio Conte menghentikan catatan 4 kemenangan beruntun mereka di Liga Inggris. Kekalahan ini membuat posisi Tottenham di peringkat 4 klasemen terancam tergusur. Tottenham kini berada di peringkat 4 dengan 57 poin dari 32 pertandingan atau hanya unggul 3 poin dari Arsenal yang baru memainkan 32 pertandingan. Sementara itu, kemenangan 0-1 atas Tottenham ini membuat Brighton merangsak ke posisi 10 dengan raihan 40 poin. Hasil pertandingan selanjutnya ada Manchester United versus Norwich City. Manchester United menjamu tim juru kunci Norwich City pada pekan ke-33 Premier League 2021-2022 pada Sabtu kemarin malam. Pertandingan Liga Inggris di Old Trafford ini berkesudahan 3-2 untuk kemenangan MU. Cristiano Ronaldo membuka keunggulan MU di menit 7, kemudian menggandakannya di menit 32. Kieran Dowell membawa Norwich menipiskan selisih skor di injury time babak pertama. Timo Pukki lalu mencetak gol untuk Norwich dan menyamakan kedudukan di menit 52. MU menang setelah Ronaldo mencetak hat-trick ke-50 di level klub pada menit 76. Setelah sebelumnya imbang 1-1 dengan Leicester City, kemudian dipecundangi Everton 0-1, MU akhirnya kembali ke trek kemenangan. Jalan mereka ke 4 besar pun kembali terbuka. Lalu selanjutnya ada Southampton versus Arsenal. Arsenal menghadapi tuan rumah Southampton pada pekan ke-33 Premier League 2021-2022 Sabtu kemarin malam. Pertandingan Liga Inggris di St Mary's Stadium ini berkesudahan 1-0 untuk kemenangan Southampton. Southampton membuka skor lewat gol bek Jan Ben Danrijk di menit 44. Gol itu pada akhirnya menjadi pembeda. 3 kekalahan beruntun sudah ditelan oleh Arsenal. Dengan hasil ini, target The Gunners untuk finish di 4 besar pun sepertinya bakal sedikit sulit diwujudkan. Lalu di laga selanjutnya ada Piala FA antara Manchester City versus Liverpool. Liverpool menyegel tiket ke final Piala FA usai menyingkirkan Manchester City di babak semifinal. Mohamed Salah dan kawan-kawan menang tipis 3-2. Manchester City versus Liverpool bertarung di Stadion Wembley Sabtu kemarin malam. The Reds tampil dominan di babak pertama. Liverpool unggul 3-0 hingga turun minum berkat gol Ibrahima Konate dan brace dari Sadio Mane. Manchester City membalas lewat gol Jack Grealish dan Bernardo Silva. Skor 3-2 untuk Liverpool menjadi hasil akhir pertandingan. Skuad asuhan Jurgen Klopp ini lolos ke final dan menunggu pemenang antara Chelsea versus Crystal Palace. Hasil pertandingan Juventus versus Bologna. Juventus selamat dari kekalahan saat menjamu Bologna dalam lanjutan Serie A Sabtu tadi malam. Bianconeri bermain imbang 1-1 di Allianz Stadium berkat gol di masa injury time. Bologna di luar dugaan mampu tampil dominan dengan penguasaan bola sebanyak 52%, sedangkan Juventus memiliki lebih banyak peluang. Bologna unggul lebih dulu di menit 52. Menerima umpan dari Roberto Soriano, Marco Arnautovic berhadapan 1-1 dengan kiper Juve bernama Wojciech Szczesny. Tanpa kesalahan, Arnautovic menjebol gawang Juventus. Juve akhirnya selamat dari kekalahan berkat gol Dusan Vlahovic di menit 90 tambahan. Alvaro Morata memberikan umpan dengan tendangan salto, Vlahovic meneruskan dengan sundulan jarak dekat.
Hasil imbang 1-1 ini membuat Juve belum aman di 4 besar. Mereka masih tertahan di posisi keempat dengan 63 poin dari 33 laga. Hasil pertandingan Lazio versus Torino. Duel Lazio versus Torino berakhir anti klimaks. Berlaga di Stadio Olimpico dalam laga pekan ke-33 Serie A Minggu tadi pagi, kedua tim main imbang dengan skor 1-1. Atas hasil ini, Lazio berada di urutan ke-7 papan klasemen, sementara Torino berada di urutan 12 papan klasemen. Bertanding di Stadio Olimpico, kedua tim sama-sama bermain ngotot dan keras sejak awal pertandingan. Masing-masing bermain dengan kekuatan penuh. Pertandingan yang sangat membara itu berakhir seri dengan skor 1-1. Kedua tim saling serang berkali-kali hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang melebihi jumlah yang lain. Selain itu, Torino berhasil membawa klubnya unggul di menit ke-56 melalui Pepe Pellegrini. Ditambahkan pula gol dicetak oleh si Immobile pada menit 90. Beralih ke Liga Jerman, ada antara Borussia Dortmund versus Wolfsburg. Borussia Dortmund bermain ganas saat menjamu Wolfsburg pada Sabtu kemarin malam. Partai Dortmund versus Wolfsburg merupakan laga pekan ke-30 Bundesliga kasta tertinggi sepak bola Jerman dan berakhir dengan skor 6-1 bagi Dortmund. Dortmund secara luar biasa mencetak 5 gol dalam suatu periode 14 menit pada babak pertama. Keunggulan 5 gol tanpa balas pada tengah babak merupakan yang terbesar bagi Dortmund sepanjang sejarah mereka di Bundesliga. Erling Haaland kembali mencetak gol bagi Dortmund setelah absen di papan skor sejak Januari. Sementara itu, bek muda Tom Rote mencetak gol pada debutnya. Berkat hasil ini, Dortmund mengamankan posisi ke peringkat kedua dengan hampir pasti mengunci satu slot ke Liga Champions musim depan. Nemanja Matic tinggalkan Manchester United akhir musim ini. Nemanja Matic mengonfirmasi langsung bahwa dia akan meninggalkan Manchester United akhir musim ini. Matic mengakhiri karirnya 5 tahun bersama Setan Merah. Matic direkrut dari Chelsea pada tahun 2017 lalu dengan biaya sekitar 40 juta pound sterling. Gelandang Serbia ini telah menempur lebih dari 180 penampilan untuk MU. Matic pernah dikenal sebagai gelandang bertahan yang solid, salah satu pemain terpenting dalam sebuah tim. Namun faktor usia jadi penentu, performa Matic terus menurun dan membuatnya tersingkir ke bangku cadangan. Kontrak Matic di MU bakal kadaluarsa di akhir musim ini dan kini dia memastikan tidak ada kontrak baru. Matic punya tempat khusus di hati fans MU. Dia mengisi posisi gelandang bertahan dengan sangat baik. Bahkan Matic masih beberapa kali membantu tim musim ini. Sayangnya Matic harus mengakhiri 5 tahun berkarir di Manchester United tanpa satu pun trofi. Dia tidak pernah membantu MU untuk meraih gelar juara. Pergi tanpa trofi tentu mengecewakan bagi Matic pribadi, tapi dia tidak menyinggung masalah tersebut. Pasalnya tim sudah terseok-seok beberapa tahun terakhir. Juventus rilis jersey keempat 2021-2022. Juventus telah merilis jersey keempatnya untuk musim 2021-2022 dan ini mengundang beragam reaksi dari pendukungnya di media sosial. Jersey tersebut dirilis pada Jumat kemarin. Jersey ini merupakan buah kerjasama antara Juventus dengan Adidas dan seniman jalanan Brazil Eduardo Cobra. Seragam tempur terbaru Juventus ini memakai desain geometris warna-warni. Warna tradisional biru hitam yang identik dengan Juventus berganti dengan warna biru putih dan kuning keemasan. Jersey yang warnanya mencolok ini mengundang beragam reaksi dari fans Juventus di media sosial. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum.
Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.